Makanya dari mulai kemarin hasil keluar kajian ITB, pemerintah akan mencoba membuat lagi itu. Ya iyalah, haruslah. Harus mesti. Ya mestilah. Emang misalnya kayak tadi early warning system taruhlah kita dulu diberi oleh BNPB. Emang Kabupaten Garut sendiri nggak mampu untuk beli itu, Kang? Jadi pabelit masih pabetot-betot anggaran bukannya. Ya tapi kan ini masalahnya untuk kemanusiaan nyawa loh. Mampu, tapi kan banyak yang lebih prioritas kali ya. Buset, ini lebih prioritas Pak. Longsor. Betul. Nah sekarang ini kan mau masuk musim penghujan. Garut itu daerah rawan bencana longsor. Ada 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Hampir semua menengah tinggi untuk pergerakan tanah dan longsor serta banjir bandang. Kalau musim penghujan, kalau kita berada di pemukiman lereng atau tebing 3 jam berturut-turut dengan intensitas besar. Ya, debit airnya lumayan misalnya gitu kan. Debit airnya tinggi, jangan ambil pusing, kabur cari yang aman. Itu kunci paling dasar. Semua yang ada di Indonesia udah ada. Udah rusak. Paling sekarang yang ada di Banten diplak lagi sama itu. Nah, jadi pendeteksian warning system itu yang mereport ke big data di BMKG nggak kerekam. Kalau di Laut Samudra yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, bukan hilang, rusak lagi. Ya, makanya dari mulai kemarin hasil keluar kajian ITB, pemerintah akan mencoba membuat lagi itu. Ya iyalah, haruslah. Harus mesti. Ya mestilah. Emang misalnya kayak tadi early warning system taruhlah kita dulu diberi oleh BNPB. Emang Kabupaten Garut sendiri nggak mampu untuk beli itu, Kang? Jadi pabelit masih pabetot-betot anggaran bukannya. Ya tapi kan ini masalahnya untuk kemanusiaan nyawa loh. Mampu, tapi kan banyak yang lebih prioritas kali ya. Buset, ini lebih prioritas Pak. Wah, sekolah pagi-pagi kalau masalah itu. Oke. Tapi kami ke pimpinan udah merepot ya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti bisa di inilah Pak ya. Aduh. Karena apa? Karena itu kan miliknya pusat sebetulnya. Jadi ada hibah dari pusat. Dari pusat yang konsentrasi mengenai kebencanaan tsunami. Barangkali BMKG sama BNPB. Insya Allah tahun sekarang lah kita. Ya maksudnya ya mudah-mudahan lah segala sesuatu itu kan maksudnya kayak gini. Yang tadi sudah dibilang bahwa bencana itu kita nggak bisa menahan mungkin kalau untuk bencana alam gitu. Bisa kalau mencegah. Ya kan kalau terjadi pasti bakal terjadi gitu. Yang kita lakukan biasanya hanya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang terjadinya seperti apa gitu. Oke, ini baru satu kita ngomongin nih. Baru satu yang kita omongin untuk bencana yang ada di Garut Selatan. Oke, Garut sendiri ini itu rawan bencana itu ada bencana apa aja kan? Pertama tadi kita udah ngomongin bahwa kita dikeliling oleh gunung-gunung. Betul. Satu sisi Atoh, Endah gitunya. Tapi ketika gunungnya itu ternyata gunung berapi dan aktif semua, kan omongin ya bisa bahaya lah bisa ternyata gak meleduk barengan. Terus yang kedua tadi udah dibilangin bencana tsunami. Yang ketiga kita ngomong soal longsor. Betul. Nah sekarang ini kan mau masuk musim penghujan. Garut itu daerah rawan bencana longsor. Kang nih kami menerima data dari Badan Geologi. PPMPG-nya. Ada 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Hampir semua menengah tinggi untuk pergerakan tanah dan longsor serta banjir bandang. Ke 42 kecamatannya itu? Ada mempunyai. Oke. Contoh, Kecamatan Garut Kota mempunyai longsor. Di mana sana longsornya? Margawati ya, berarti ya. Betul. Benar. Itu pan masuk kota Margawati, kecamatan kota. Kan di mana ada kota yang longsor gitu. Iya. Ada Margawati. Terus misalkan banjir bandang mah ya sana di Garut Kota banjir bandang. Udah ke alaman semua, udah pada tahu. Nah, itu hasil penataan dan hasil penilaian Badan Geologi, Pusat Vulkanologi, Mitigasi Gempa Longsor itu yang mengeluarkan data bahwa Kabupaten Garut 42 kecamatan rawan menengah longsor. tinggi
Berarti rawan longsor semuanya. Iya. Terus apa? Nah, kalau ini harus seperti apa? Mitigasi bencana seperti apa? Mitigasi kebencanaan untuk bencana longsor dilihat dari geologis Kabupaten Garut, pegunungan hampir kebanyakan dari utara sampai selatan pegunungan, dan banyak lereng-lereng yang di atas kemiringan sekitar 40 derajat ya, kemiringan. Nah, hampir semua wilayah pemukiman terutama di selatan ya, kita ke selatan di bawah di lembah pemukiman kebanyakan. Nah, karena kan Kabupaten Garut tadi udah kita bicarakan bahwa di Ring of Fire ya, terjadinya longsor bukan sama gempa, cuaca hujan. Gempa juga bisa. Misalkan udah ada gempa bisa longsor. Katutu ayeuna potensi bencana hidrometeorologi. Apa tuh? Hidrometeorologi seperti banjir bandang, banjir. Kan sekarang ada pemisahan banjir bandang serta banjir, longsor dan pergerakan tanah. Itu yang diakibatkan oleh sejenis tapi beda gitu. Beda gitu kan. Di Garut di mana nu teu aya? Ya. Seluruh kecamatan. Ya. Itu ini hasil dari pendataan yang ahli itu ya. Badan kemarin kan saya baca berita Bupati menetapkan status siaga bencana di 17 kecamatan. Betul. Khusus untuk yang rawan longsor misalnya kan kayak gitu. Harus ngapain masyarakat kudu pindah atau kumaha ya? Bukan. Jadi kita harus lihat ya, tadi juga harus berdampingan dengan potensi kebencanaan. Jadi harus tahu. Nah, itu barangkali tanda-tandanya kita harus tahu kita mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan masyarakat ke masyarakat harus tahu gitu. Kami kebetulan tupoksi kami. Gini aja Kang nih, bingungnya. Kabupaten Garut 442 kan kecamatan desa 420 ya. Saya sosialisasi tiap desa 1 hari. Kalender wae teu cukup Kang nih. Iya. Nya. Iya. Bingung. Kalendernya cuma 365 hari ya. Itu kalender wae teu cukup di Garut mah. Oke. Jadi kan moal mungkin misalkan 2 desa digabungkeun. Nah, itu yang paling saya kalau digabung-gabung bukannya saya lebay gitu ya. Harus sekecamatan gitu. Wah, bingung. Kalau sadesa mah itu pasti nyampe gitulah isi kita untuk sosialisasi dan untuk mengedukasi mengenai potensi yang ada di sekitar sana. Nyampe. Kalau disatuin pernah saya juga satu kecamatan bingung Kang nih kebanyakan gitulah. Jadi kalau kita bicara ke masyarakat, untung didarengekeun ieu mah henteu pabeulit jadi asal neken tungtung nanti masyarakatnya bukan mengetahui bahwa untuk kedepannya bahwa kami ngomongnya bukan untuk sekarang, untuk ke depan. Kalau yang ke belakang itu cuman jadi enteng lah. Jadi kami juga bermitigasi itu harus 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang untuk mengetahui datanya. Seandainya di daerah setempat, misalkan di desa telah terjadi kejadian, pasti itu akan terulang lagi. Gitu. Betul. Itu kejadian kebencana akan terulang. Harus hati-hatinya itu seperti apa? Apakah misalnya ketika pas hujan datang, ada kami juga ada teori pemberitahuan ke masyarakat. Kalau musim penghujan, kalau kita berada di pemukiman lereng atau tebing, kalau musim hujan 3 jam berturut-turut dengan intensitas besar. Ya, debit airnya lumayan misalnya gitu kan. Debit airnya tinggi, jangan ambil pusing, kabur cari yang aman. Itu kunci paling dasar. Iya. Terus yang kedua, harus tahu jalur evakuasi. Evakuasi mandirinya gimana? Dan malahan pusat sekarang mengarahkan ke kami bukan desa tangguh lagi, Katana. Apa tuh? Keluarga tangguh bencana. Jadi keluarga tuh udah harus tahu dan paham berarti. Makanya kami bergandengan dengan ibu-ibu posyandu. Mereka lah yang
ujung tombak kami dan forum pengurangan risiko bencana tingkat desa itu Posyandu supaya bisa mengedukasi. Kami juga nggak akan ketanganan lah lihat masyarakat Garut luasnya segimana untuk mengedukasi kebencanaan, karena makanya ada dulu orang Jepang orang mananya, saya juga agak males ngedengarnya. Di Indonesia minimarket bencana teh di Garut disarwakeun jeung minimarket. Makanya kita mendapat ranking ke-1 itu. Oke. Potensi, ini baru potensi, bukan bencana ya. Potensi Kabupaten Garut minimarketnya bencana di Indonesia. Sagala aya dari non alam, dari alam, dari sosial. Itu kan kalau menurut Undang-Undang 24 2007 kan kita ada bencana alam, non alam dan bencana sosial. Nah, alhamdulillah barangkali bencana sosial telah kita kasihkan karena pusat memberikan BNPT kalau teroris. Kalau bencana BNPB. Bencana alam BNPB sekarang. Nah, Kang, balik lagi tadi. Ini biar mungkin bisa jadi edukasi juga buat teman-teman masyarakat yang nanti. Sekarang kan kita mau masuk musim penghujan. Betul, udah. Tadi gitu kan. Untuk yang lawan longsor tadi pertama kita memang harus apa tadi yang dibilang? Mengetahui 3 jam berturut-turut hujan intensitas lebat. Terus yang selanjutnya evakuasi mandiri, jalur evakuasi. Dan itu sebenarnya udah ada semua jalur udah evakuasi. Ada. Kami ke desa-desa udah kami tapi kalau ke desa nyampe, kalau ke masyarakat nggak tahu. Dari desa ke masyarakatnya kami. Kalau ke tiap masyarakat ini, Tapi memungkinkan kalau aparat desa ikut berperan juga kan untuk itu sasaran kami, bahwa aparatur desa harus mengetahui dan mengetahui tentang kebencanaan di sekitarnya. Dengan cara dan memitigasinya sendiri gitu. Karena aparatur pemerintah desa harus supaya tahu mengenai potensi-potensi yang ada di lokalnya, supaya bisa membuat peta partisipatif untuk daerahnya masing-masing, untuk pengevakuasian mandiri, pembuatan jalur evakuasi, menentukan tempat yang paling aman untuk mengungsi. Gitu. Itu ya berarti yang harus dilakukan oleh teman-teman masyarakat semua. Jadi geus abus usum hujan gitu kan. Terus harus hati-hati juga melihat potensi. Tapi kalau misalnya untuk longsor itu juga ada nggak sih pencegahan yang bisa kita lakukan kan? Kalau misalnya memang kalau tadi di lereng ya kudu pindah misalnya gitu kan dari lereng, atau ada sirtu yang kita pasang gitu banyak gitu biar nggak. Kalau kita dilihat secara geografis, kebanyakan yang terjadi longsor bahwa di atasnya udah tidak ada tegakan pohon. Jadi kebanyakan alih fungsi lahan. Misalkan kembali ke semula misalkan di daerah atasnya tegakannya banyak, mudah-mudahan untuk mengurangi. Berarti kita juga sudah bisa melihat dong mana daerah-daerah yang ketika dilihat ini potensi longsor, ini potensinya itu udah bisa dilihat berarti ya. Itu udah secara kasat mata udah bisa kelihatan. Jadi untuk khusus mereka yang berada di daerah yang berpotensi untuk longsor, itu yang harus lebih berhati-hati berarti ya. Betul gitu. Persis. Nah, ini bukan terakhir nih, ini satu lagi kita ngomongin yang sekarang nih soal banjir bandang. Siap. Kemarin kan kejadian tuh, ada banjir bandang di Pamengpeuk. Iya kan? Setelah kita dulu sempat heboh, mungkin sedikit trauma juga saya juga sendiri gitu kan ketika ada heboh banjir bandang di Kabupaten Garut, di Kota Garut 2016. Dan itu kita korban jiwanya itu sampai berapa ya kalau dulu? Hampir ratusan kan? Bahkan ada kalau nggak salah 2.500 keluarga, kakak kurang lebih yang harus yang terdampak. Ya kan, ada yang rumahnya hancur, ada yang itu adalah kejadian yang paling luar biasa. Di Kabupaten Garut dan ya sampai menjadi berita nasional juga, bencana nasional juga gitu kan. Persis. Nah,
Ya maksudnya itu juga masih belum hilang lah gitu dari ingatan. Tiba-tiba kemarin terjadi lagi ada yang namanya banjir bandang di Pamengpeuk. Walaupun mungkin secara dampak tidak sebesar 2016 kan. Cuman ya maksudnya jadi mengingat kembali lah gitu kan. Itu yang kemarin terjadi di Pamengpeuk. Itu apa sih penyebabnya? Penyebab yang paling signifikan itu cuaca. Oke. Karena hujan emang lebih dari 4 jam waktu di kejadian Pamengpeuk. Terus yang kedua kami juga survei dengan tim ahli BNPB, PPMPG, terus Dinas Kehutanan lagi. Ada alih fungsi lahan di Gunung Ragas sama. Oh ya? Kami mendata bahwa alih fungsi lahan di Gunung Ragas. Gunung Ragas itu berarti di daerah mata airnya Cipalebuh. Oke. Ya itu yang terjadi Cipalebuh, dan yang di Cikelet itu sungai yang di Cibalong. Sama di atasnya udah ada alih fungsi lahan. Oke. Gitu. Kalau seandainya ini aya deui Kang nih kieu. Cenah zaman baheula ge zaman Nabi Nuh tegakan loba anger we banyak. Itu mah ajab. Oke. Ya mah itu mah ajab Allah pangintennya ka Nabi Nuh. Iya mah lain lamun ieu saneatna misalkan Gunung Ragas tegakannya bagus. Jadi udah enggak ada, itu hampir udah enggak ada. Tegakannya bagus, moal kitu-kitu teuing ka daerah Pamengpeuk. Oke. Tuh. Ka Sungai Cipalebuh. Oke. Gitu Kang. Itu kejadian Cipalebuh. Terus yang kedua bahwa ada angin baratnya kalau mau nelayan mah. Jadi di sini hujan besar di hulunya Cipalebuh masuk ke muara laut, bukannya nggak menerima lagi angin darat. Ya. Jadi balikannya. Gitu. Angin darat adalah angin dari laut yang berhembus ke darat. Oke. Gitu. Dan itu terkena angin juga. Jadi si hujannya terus ke sana gitu. Jadi si Cipalebuhnya kapantul gitu ke laut di muaranya. Gitu. Jadi memangnya ada arus balik gitu. Gitu. Makanya berarti dorongannya dari laut berarti? Enggak, di atas sih sebetulnya karena intensitas besar hujan di hulu. Oke. Di hulu ke muara enggak ketampung, makanya agak banyak yang Mandala Kasih agak kerepotan itu karena muaranya bukan menolak diadu lah gitu. Oke. Jadi air laut sama air darat diadu jadi mantak jadinya balik gitu kan. Oke. Dan itu nggak bisa dicegah. Cegah gimana? Itu nggak bisa dicegah ya. Cegah kumaha. Tapi dulu saya kebetulan kan mertua orang Pamengpeuk. Betul. Kang. Ada cerita bahwa ini juga sempat terjadi dulu. Betul. Tahun berapa ya dibilang? 2012. Iya. Sempat terjadi juga di Pamengpeuk ada banjir bandang. Betul. Nah sekarang terjadi lagi. Apakah memang ini siklus tadi yang disebut atau gimana? Makanya dilihat dari peta satelit bahwa 2012-an bahwa Gunung Ragas hulunya Cipalebuh udah ada penebangan liar. Oke. Nah itu barangkali. Dulu itu. Setelah itu ditanam kembali atau kayak gimana? Ya, kan 8 tahun kan hilang. Apakah memang baru sekarang lagi kejadian ada? Baru sekarang hujan lagi. 4 jam. Selama 8 tahun tara pernah aya meureun nya aya ngan teu ieu meureun teu gede gitu kan. Tapi kamari mah kan ini diakibatkan aya fenomena teh ya. La Nina. Aya fenomena fenomena alam La Nina. Baru kata BMKG juga saya juga. Kakarak buntutna ieu teh cenah. Sababna kan potensi La Nina teh sekarang dari Desember, Januari, Februari. Makanya pimpinan kami Bapak Bupati status siaga darurat bencana teh sampai Maret. Sampai Maret. Nah, ya kan udah ada statement pimpinan dan La Nina diprediksi bakal
di bulan Januari, Februari itu puncak-puncak nanti Januari, Februari puncak. Dan itu yang hanya terdampak apakah daerah selatan saja atau? Ya kalau dilihat secara dari monitoring BMKG hampir nggak selatan aja, tengah juga akan ada karena kan hujan kan tengah potensinya kan longsor sama pergerakan tanah. Oke. Terus yang ke sini utara pergerakan tanah dan longsor, banjir lagi. Oke. Itu efek-efek si La Nina itu. Malahan si La Nina itu dibarengin sama potensi si mosum. Naon deui eta Gusti? Duka atuh. Pokoknya sanu mere ngaranna teh si La Nina. Si mosum gitu kan. Kita langsung konklusi dikit nih berarti. Berarti di Garut itu apa yang paling terdekat bencana yang diprediksi memang bakal terjadi gitu. Yang tadi dibilang berarti ada badai La Nina nih yang harus kita siapin. Itu di bulan Januari berarti. Betul. Tinggal berapa hitungan hari lagi dong kalau Januari. Kami juga berupaya dari bulan kemarin. Dari bulan September mengeluarkan surat himbauan yang ditentangan sama Pak Bupati. Sebelum kejadian Pameungpeuk. Oke. Kami mensosialisasikan sebelum seminggu kejadian Pameungpeuk kami sosialisasi di sana sama Pak Wakil Bupati bahwa Kabupaten Garut khususnya Garut Selatan telah memasuki musim penghujan. Iya. Pak Wakil ngasih ke setiap kepala desa itu waktu di Ceklet dan langsung memberikan surat edaran himbauan kesiapsiagaan ditingkatkan. Kejadian Pameungpeuk. Oke. Itu hasil kami telah memberitahu itu mah ya alam lah. Aloh nu uningan. Terus sekarang himbauan lagi dari gubernur bahwa dari September sampai Februari itu potensi hidrometeorologi. Kami membuat surat edaran lagi Pak Bupati setiap kecamatan dan ke setiap desa kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi hidrometeorologi. Yang badai La Nina itu bukan hidrometeorologi? Iya. Oke. Itu efeknya. Kejadian kemarin Talegong Cisewu. Yang longsor. Itu 2 hari saya menyebarkan surat kejadian. Tapi kan itu bukan hidrometeorologi, beda lagi. Itu masuk kategori hidrometeorologi, potensi hidrometeorologi, longsor dan banjir. Yang Talegong sama Cisewu. Itu kan diakibatkan hujan lebat. Sekarang bahwa kami mudah-mudahan melalui ini Kang Neni untuk menghimbau kesiapsiagaan, tingkatkan kewaspadaan dan aktifkan lagi barangkali di setiap desa atau kampung untuk melaksanakan piket malam Rona. Siskamling. Untuk mengaktifkan Siskamling terutama di daerah selatan karena sekarang udah masuk ke potensi hidrometeorologi. Dari apa hidrometeorologi? Hujan cuaca itu yang diakibatkan oleh cuaca. Karena dilihat geografis selatan itu pegunungan dan potensi menurut data PPMPG Badan Geologi bahwa menengah tinggi hampir semua itu di 17 kecamatan menengah tinggi potensi longsornya. Nah, makanya kami melalui ini untuk bisa siap siaga dan kewaspadaannya ditingkatkan. Dan apabila terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi dan waktunya lama, jangan ambil resiko, cari tempat aman. Tinggalkeun we rumah. Tinggalkeun we keun bae. Oke. Lamun terus tadi mungkin ada masyarakat juga yang belum mengerti badai La Nina itu juga nu kumaha sih, Pak? Dampaknya teh kumaha sih gitu. Badai La Nina itu akan mengakibatkan curah hujan tinggi. Karena ada, ini bukan tsunami ya, bukan ini hujan ya, cuaca ini ada tsunami mah itu urusan aja lempengan geologi ya kan. Gempa tektonik dan yang lain-lain. Ya itu mah kategori gempa geologi. Ini hidrometeorologi. Hidrometeorologi teh kayak lamun teu usum hujan
kekeringan itu akibat di cuaca yang tidak menentu dan akibat potensi ada fenomena si La Nina ieu. Dan itu bakal terjadi sampai bulan Maret. Bukan Februari. Jadi kita untuk antisipasi sampai Maret untuk takut ada apa-apanya gitu. Berarti makanya sampai Maret nanti ini BPBD bakal siap siaga terus nih. Iya pasti. Saya masih setiap tahun siap siaga. Siaganya penuh lah ini makanya. Nah untuk ketiga bulan ini kami ditingkatkan lagi untuk supaya bisa satu bermitigasi ke selatan hampir tiap hari. Terus mengedukasi masyarakat yang ada di potensi-potensi itu. Terancam sama potensi hidrometeorologi ini. Gitu kan. Siap. Berarti ini yang paling terdekat ya, yang paling terdekat yang harus itu yang badai La Nina. Betul. Ada lagi nggak Pak? Atau udah cukup Kang segitu? Cukup lah. Nah kalau misalnya sekarang kan sebetulnya masyarakat itu sekarang udah terkoneksi pisan dengan media sosial. Gampang segala sesuatu bisa diakses yang kayak gitu kan. Seandainya misal seperti kayak tadi banjir bandang atau apa itu kan jelas ada dari hulunya kan yang mengalir kayak gitu dan kalau misalnya memang kita tidak punya early warning system misalnya kan kita punya saling pabeja-beja lah kasarnya. Misalnya kalau misalnya ternyata ada masyarakat yang melihat ada gejala-gejala alam berpotensi untuk bencana, mereka ingin memberitahu atau mereka ingin memberitahukan misalnya ke BPBD. Itu harus seperti apa? Jadi menurut Undang-Undang 24 juga bebas masyarakat ngasih tahu ke kami lewat hotline udah ada ya udah pada tahu Panginten. Nah itu hotline yang di Garut itu kemana? Ada di BPBD. Ada ya. Ada. Nanti kita cantumin ya di bawah ya. Jadi buat masyarakat yang mungkin persis. Nah nanti kita bakal cantumin nomor hotline-nya. Jadi biar bisa saling ngasih tahu. Jadi kalau menurut undang-undang kan ada 4 masyarakat, media, aparat setempat dan relawan yang bisa bisa menginformasikan ke kantor kami ke BPBD kalau terjadi kebencanaan. Kami merespon dengan ada Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi Kebencanaan. Nah itu di hotline-nya nanti ditulis nomor teleponnya agar masyarakat tahu. Jadi kami juga contoh malam. Malam Ciklet hujan besar ada pergerakan 18 rumah terancam dan 1 rusak berat. Sekarang tadi pagi setelah apel diberangkatkan di asesmen. Apa benar enggak? Nah, itu masyarakat yang masalahnya eta sok aya nu hoax teh anu nyingsieun gitu. Betul Kang nih, kami juga sering kajong. Aya telepon. Pak aya longsor. Gimana? Di kejar. Galengan Kang nih. Peda ka jalan China. Astagfirullah. Itulah resiko resiko keberadaan kami di Padang resikonya. Karena kami harus respon time ke masyarakat. Dilihat dari kalau tidak digugu nanti kami disalahkan betul. Kalau udah ke lapangan apakah itu jong itu mah risiko kami tugas betul itu. Karena kan yang nanti berhak untuk memberitakan sebenar-benarnya itu dari pihak BPBD sendiri. Persis. Karena saya kan juga sendiri ketika ada informasi aya bencana itu saya selalu langsung buka tuh misalnya kayak Instagramnya BPBD atau apa karena kalau nggak ada di situ, saya nggak terlalu percaya gitu. Karena kalau misalnya nggak, ya itu terlalu banyak berita yang beredar hoax. Betul. Kebanyakan kan di kebencanaan malahan ku medsos banyak yang digoreng deh. Ya itu dia. Disingsiun karena buat mereka kan berita buruk itu jadi konsumsi yang paling gampang. Betul. Resep gitu nyebarkan kasihan gitu. Gitu kan. Oke, siap. Ini asik banget ini ngobrolnya. Kang TB, mudah-mudahan ya kita berdoa apapun itu Kang TB juga dengan teman-teman BPBD bisa tetap bertugas dengan baik. Amin. Terus juga semua bencana tadi kan namanya bencana pasti selalu ada. Gitu kan dan kita juga tidak bisa memprediksi atau memperhatikan itu tapi mudah-mudahan kita bisa mencegah untuk terjadinya dampak bencana yang lebih besar. Saya doakan mudah-mudahan Kang TB sehat terus lah. Amin. Dan juga kita berdoakan mudah-mudahan Garut juga terhindar dari bencana itu alam yang jadi kayak tapi dulu. Tapi ini ada berita
berita menggembirakan. Apa tuh? 2015 sampai 2000 sekarang bahwa indeks rawan bencana Indonesia khususnya Kabupaten Garut di Indonesia. Ya. Kabupaten Garut merosot jadi ranking ke-18. Dari yang tadinya pertama itu dari pertama. Jadi 18 sekarang. Oke. Kenapa? Karena secara persuasif organisasi kami BPBD mengedukasi masyarakat. Okay. Bukan bencana yang tidak ada, tapi jumlah korbannya yang berkurang berarti. Itu zero. Oke. Alhamdulillah. Zero korban. Gitu. Alhamdulillah kalau bisa kayak gitu. Karena itulah barangkali kelihatan kerjanya BPBD dari dulu sampai sekarang. Jadi kelihatan zero kejadian tidak ada korban. Itu barangkali kami. Tapi di Jawa Barat anggar PK 2. Di Jawa Barat kita tetap kedua ya. 2 di Jawa Barat. Setelah yang pertama apa? Sukabumi, Cianjur kan? Cianjur. Ya mudah-mudahan lah bisa semakin juga yang tadi. Ya minimal mudah-mudahan pemerintah kabupaten ini bisa beli oge nya sistem. Tapi kemarin juga sebetulnya Pak Bupati mau buat shelter dulu gitu, shelter untuk pengungsian minimal sampai ke 3.000 orang. Ya. Ada 2 tempat lagi disurvei sama saya. Oh ya udah, mudah-mudahan terjadi. Apapun itu penanggulangannya juga untuk pencegahan lah intinya kayak gitu bisa lebih maksimal. Betul. Oke, terima kasih Kang TB dari teman-teman BPBD ini. Oke teman-teman, terima kasih, cukup sekian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.